Baik ikhwan sekalian, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini di sini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab kita dari kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Daw'il Kitabi wa Sunnah. Sekarang kita sudah masuk pada Al-Mas'alatul Rabi'ah, permasalahan yang keempat, masih seputar dengan hukum-hukum imam di dalam sholat berjamaah. Jadi pada permasalahan yang keempat ini, kawan sekalian, di sini kita akan bahas yaitu maudhi'ul imam minal ma'mumin. Ya, ini yang pertama, yaitu di manakah posisi imam dengan makmumnya ketika di dalam sholat berjamaah. Kemudian yang selanjutnya nanti kita akan bahas al-mas'alatul khamisah, permasalahan yang kelima, yaitu ma yahtamilul imam minal ma'mumin, apa yang menjadi tanggungan imam terhadap makmumnya. Jadi imam itu kalau dalam sholat berjamaah, dia bertanggung jawab terhadap makmumnya itu dalam hal-hal apa saja. Nah, ini juga nanti kita akan bahas. Kemudian ikhwan sekalian, permasalahan yang keenam yang kita akan bahas yaitu musabaqatul imam. Apa hukumnya seorang makmum mendahului imam? Musabaqatul imam, hukum seorang makmum mendahului dari imamnya. Nah, insyaallah ini 3 permasalahan yang kita akan bahas pada pertemuan kita kali ini. Sekarang kita kembali kepada permasalahan yang keempat, al-mas'alatur rabi'ah, permasalahan yang keempat yaitu maudhi'ul imam minal ma'mumin. Posisi atau tempatnya makmum atau posisinya imam, al-imam minal ma'mumin, dari makmumnya. Maka dikatakan oleh penulis di sini, ikhwan sekalian, as-sunnatu, disunahkan taqaddamul imam 'alal ma'mumin. Taqaddamul imam. Jadi imam itu dia maju ke depan atau dia di depan. 'Alal ma'mumin, dibandingkan dengan makmumnya. Jadi imamnya di depan, makmumnya itu di belakang imam. Fayakufuna khalfal imam, maka mereka berdiri tepat di belakang imam. Ya, mereka berdiri di belakang imam. Idza kanu sunaini, apabila makmumnya itu 2 orang. Ya, jadi kalau makmumnya 2 orang, maka makmumnya berdiri di belakang imam. Fa aksar, atau lebih dari 2 orang. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, disebabkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza qama ila salati, apabila beliau berdiri hendak ingin melaksanakan salat, dalam hal ini salat berjamaah, taqaddama, maka beliau maju ke depan. Wa qama ashabihi, dan para sahabatnya itu mereka berdiri, ashabihi, para sahabatnya, khalfahu, di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya ya. Ini hadis yang pertama, bahwa Nabi kalau berdiri melaksanakan sholat, maka beliau maju ke depan dan para sahabatnya berdiri di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wali Muslim, dan berdasarkan hadis dari Imam Muslim, wa Abi Dawud, begitupun dari Imam Abu Dawud, anna Jabiran wa Jabbaron, bahwa dulu ada 2 orang sahabat yang bernama Jabiron wa Jabbaron. Jadi 2 orang ini, Jabiran dan Jabbar ini, Jabir dan Jabbar ini 2 orang yang memang mereka bersaudara, ya, adik kakak begitu, kata para ulama. Waqafa, mereka berdiri. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya adalah an yaminihi. Jadi mereka berdiri sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahaduhuma an yaminihi, salah satu dari keduanya itu berdiri di samping kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal akhar, dan yang satunya, an yasarihi, berdiri di samping kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berarti posisi Nabi di tengah. Mereka sejajar, satu di samping kanan, satu di samping kiri, Nabi di tengah. Fa akhadha bi aidihima, maka Nabi memegang tangan Jabiran dan Jabbar ini, memegang tangan keduanya. Hatta aqamahuma khalfahu, kemudian Nabi menarik keduanya, memundurkan mereka di belakang
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi seperti itu. Jadi ikhwan sekalian, dari hadis ini ada setidaknya dua pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwasanya kalau makmumnya itu adalah dua orang, maka dia berdiri di belakang imamnya. Kalau makmumnya dua orang, itu pelajaran yang pertama. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil di dalam hadis ini, bahwa seseorang itu tidak mengapa melakukan gerakan di dalam sholat yang dimana gerakan tersebut masih ada hubungannya dengan gerakan sholat. Seseorang boleh melakukan gerakan di dalam sholat yang dimana gerakan tersebut tidak ada hubungannya dengan gerakan sholat, tapi untuk kemaslahatan sholat. Tapi untuk kemaslahatan sholat. Kan tadi Nabi menarik Jabar dan Jabiran ini ke belakang. Ini gerakan di luar gerakan sholat. Itu diperbolehkan dalam rangka kalau ada kemaslahatan untuk sholat. Itu yang kita ambil pelajaran dari hadis yang barusan kita bacakan, ikhwan sekalian. Walikauli Anasin radhiyallahu anhum, juga berdasarkan hadis dari Anas radhiyallahu anhum. Beliau riwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Lamma shalla bihim Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fil baiti, di rumahnya. Jadi suatu ketika Anas bin Malik ini mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sholat di rumah Anas bin Malik. Thumma ya umur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengimami kami dalam sholat tersebut, wa naqumu khalfahu, dan kami pun berdiri di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayusalli bina, dan Nabi memimpin kami melaksanakan sholat tersebut. Wa yakifur rajulu al-wahid an yaminihi al-imam muhaziyan lahu. Jadi itu tadi. Jadi itu ikhwan sekalian yang pertama tadi, kalau kondisi makmumnya itu lebih dari dua orang. Nah sekarang bagaimana kalau posisi makmumnya cuma satu orang, antara dia imam dan makmum, mereka hanya berdua saja. Nah itu bagaimana posisinya? Maka dijelaskan di sini, wa yakifur rajul wahid, kalau makmumnya cuma satu orang, maka dia berdiri an yaminil imam, dia berdiri di samping imam. Itu kalau makmumnya satu orang, jadi dia berdiri di samping imam, muhazian lahu, dia sejajar dengan imam tersebut. Jadi sejajar, tidak boleh, biasanya kan ada orang mundur sedikit ke belakang, tidak. Jadi muhazian lahu, dia sejajar dengan imamnya. Lianna sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada roh, beliau memutar Ibnu Abbas, yaitu Ibnu Abbas, wa Jabiran, begitupun pernah Nabi sholat bersama Jabiran, ila yaminihi, ke samping kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi memutar Ibnu Abbas dan Jabiran ini ke samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamma waqafan yasari, ketika pada saat itu mereka berdiri di samping kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua pelajaran. Yang pertama, bahwa ketika kalau seseorang sholat dan dia hanya berdua dengan imam, maka makmum berdiri di samping kanan imam, kemudian berdirinya sejajar. Itu ya ikhwan sekalian. Wa yasihu wukuful imam wasatal ma'mumin, namun tetap sah kalau imamnya itu dia berdiri di tengah-tengah makmumnya. Misalnya mereka sholat 5 orang, imam berdiri di posisi di tengah-tengah dan mereka semua sejajar. Mungkin makmumnya 2 orang di samping kanan, 2 orang di samping kiri, dan imamnya dia berdiri di depan. Itu sah, tidaklah mengapa. Lianna Ibnu Mas'ud, sebab Ibnu Mas'ud shalla baina Alqamah wal Aswada. Karena suatu ketika Ibnu Mas'ud ini beliau sholat baina Alqamah, bersama Alqamah wal Aswada, dan Aswada. Ini 2 orang ini adalah diantara 2 orang murid dari Abdullah bin Mas'ud ini, atau Ibnu Mas'ud ini. Jadi Alqamah wal Aswada itu adalah muridnya. Mereka sholat. Wa qala, dan mereka Ibnu Mas'ud mengatakan, hada ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti inilah yang aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'alah, melakukannya. Lakin akan tetapi kondisi ini tadi yang kayak tadi itu, imamnya di tengah itu,
dan makmumnya bisa di samping kanan atau di samping kirinya beberapa orang. Lakin akan tetapi yakunu dzalika itu boleh dilakukan muqayyadan, yaitu berkaitan dengan bihalid darurah, keadaan yang darurah. Memang mungkin mereka sholat di sebuah tempat yang sholat di tempatnya itu sempit, imamnya tidak bisa maju ke depan, yang hanya memungkinkan mereka sholatnya itu secara itu tadi kayak sejajar, ya. Jadi di halid darurah, dalam keadaan darurat, tidak luas tempatnya, dan mungkin keadaan-keadaan yang lainnya, maka itu diperbolehkan. Wa yakunul afdal, tentunya yang lebih afdal kalau memungkinkan imamnya bisa maju ke depan dan makmumnya di belakang, itu tentu lebih afdal. Huwa al-wuqufu khalfal imam, setiap makmum itu selalu berdiri di belakang imam, di belakang imamnya. Kemudian ikhwan sekalian di sini dikatakan wa takunun nisa khalfas sufufir rijal, dan selalu wanita itu khalfah, mereka di belakang sufufir rijal, berdiri di belakang safnya para lelaki, ya. Jadi itu untuk wanita, jadi mereka selalunya berada di saf yang paling belakang, dan ini kita sudah jelaskan sebelumnya. Li hadis Anas radhiyallahu anhu, ini berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang barusan kita bacakan. Kata Anas bin Malik, safafa ana wal yatimi wara'ahu. Jadi waktu tadi itu Anas bin Malik mengundang Nabi SAW untuk sholat di rumahnya, maka Anas mengatakan safafa, kami safaftu, ya. Jadi saya di belakang Nabi, di saf di belakang Nabi, aku wal yatim, dan seorang anak yatim, wara'ahu, berdiri di belakang Nabi SAW. Jadi membentuk saf di belakang Nabi SAW, dan dia bersama dengan satu orang anak yatim. Wal ajuzu, dan wanita tua itu, maksudnya adalah sini ibunya, ibu Anas bin Malik. Min waraina, ibu kami itu, ibu saya itu dia berdiri di belakang kami. Itu menunjukkan bahwa wanita itu safnya di belakang para laki-laki, meskipun dia cuma satu orang. Ya, seperti dia ikhwan sekalian, meskipun dia cuma satu orang, semakin jauh ke belakang itu semakin bagus. Kalau itu dia dengan muhrimnya, kalau bukan muhrimnya, terus mereka sholat berdua di satu masjidnya sampai tidak boleh, jangan, itu namanya berkhalwat, itu haram hukumnya, tidak boleh. Kemudian ikhwan sekalian, kita masuk pada al-mas'alatul khamisah, permasalahan yang kelima, ya. Jadi itu tadi terkait dengan posisi imam dan makmum. Sekarang kita masuk pada al-mas'alatul khamisah, permasalahan yang kelima. Apa itu ma yahtamilul imam anil ma'mumin? Apa yang menjadi tanggungan imam terhadap makmumnya? Jadi imam itu kalau dalam salat berjamaah dia bertanggung jawab kepada makmumnya, itu ada beberapa perkara. Dikatakan di sini yahtamilul imam itu dia bertanggung jawab anil makmum, atas makmumnya, yaitu al-qiraah, yaitu membaca surah al-Fatihah dan surah-surah yang lainnya. Fi salatil zahriyah, pada salat-salat zahriyah, salat-salat yang dikeraskan bacaan surah al-Fatihahnya. Pada salat apa itu? Yaitu 2 rakaat yang pertama salat maghrib, 2 rakaat yang pertama salat isya, dan 2 rakaat salat subuh. Jadi di salat zahriyah ini, itu tadi itu ketika imam membaca surah al-Fatihah, maka makmum di belakang cukup mendengarkan bacaan imam. Dia membaca surah yang lain, cukup dia menyimak bacaan imam. Li hadis ini berdasarkan hadis Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, secara marfu'an. Wa idza qara'a, apabila dibacakan kepada kalian al-Fatihah atau surat yang lainnya dalam salat zahriyah, fa'ansitu, maka diamlah kalian. Selain diam, menyimak, perhatikan, teliti betul-betul bacaan imam tersebut. Kalau ada kekeliruan, antum luruskan. Ada salah baca, antum perbaiki di dalam hati. Wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu imama, apabila seseorang sholat bersama imam, faqara'tuhu lahu qira'atan, maka bacaan imam itu juga menjadi bacaan untuk dia makmumnya. Amma fi sirriyati, adapun kalau dalam sholat sirriyah, tadi itu dalam sholat zahriyah yang dikeraskan bacaan surah al-Fatihahnya dan surah yang lainnya.
Amma fi sirriyah, adapun kalau itu dalam salat sirriyah yang tidak dikeraskan bacaan surah Al-Fatihahnya. Pada salat apa itu? Yaitu 4 rakaat salat duhur, pada 4 rakaat salatul asar, pada 1 rakaat terakhir salat maghrib, dan 2 rakaat terakhir salat isya. Ya. Maka ini namanya salat-salat sirriyah. Maka la yahtamilu, maka imam tidak bertanggung jawab qiraatul Fatihah, bacaan surat Al-Fatihah anil makmum, dari makmumnya. Dia tidak bertanggung jawab. Artinya apa? Setiap makmum, setiap orang yang sholat dalam sholat berjamaah, baik dia statusnya sebagai imam atau makmum, dalam sholat sirriyah wajib semua membaca surah Al-Fatihah. Karena imam tidak bertanggung jawab terhadap bacaan surat Al-Fatihah antum dan surat-surat yang lainnya. Baik ikhwan sekalian, itu permasalahan yang kelima. Sekarang kita masuk pada permasalahan yang keenam, al-mas'alatus sadisah. Permasalahan yang keenam yaitu musabaqatul imam. Bagaimana hukumnya kalau kita sholat itu mendahului imam? Jadi dalam sholat berjamaah ya ada beberapa hal. Yang pertama musabaqat mutabi'atul imam, seorang yang mengikuti imam. Ini tentu yang bagus. Yang kedua adalah musabaqat musawiyatul imam, yang membersamai imam, ya, membersamai imam. Ini posisi yang kedua. Yang ketiga adalah musabaqatul imam, yaitu orang yang mendahului imam. Kemudian yang terakhir adalah mutaakhir anil imam, yaitu seseorang yang dia terlambat dari imamnya. Nah, ini ada 4 keadaan dan masing-masing ini memiliki hukum yang berbeda-beda. Kalau mutabatul imam, mengikuti imam, itulah yang dianjurkan. Musawiyatul imam, membersamai imam, itu hukumnya makruh. Sama juga dengan dia mengakhir, ya dia terlambat dari imamnya, itu juga hukumnya makruh. Sementara kalau musabaqatul imam, mendahului imam, itu hukumnya adalah haram, tidak diperbolehkan. Bahkan bisa membatalkan sholat dari makmum tersebut. Kita perhatikan di sini penjelasan dari penulis kitab ini, Al-Fiqh wal Muyassar, di sini mengatakan la yajuzul makmum, tidak diperbolehkan, la yajuzul makmum, tidak diperbolehkan bagi seorang makmum musabaqatul imamahu, dia mendahului dari imamnya, tidak diperbolehkan. Ya, imamnya belum ruku, dia sudah duluan ruku. Imamnya belum sujud, dia sudah duluan sujud. Imamnya belum berdiri, dia sudah duluan berdiri. Ini tidak diperbolehkan. Faman ahrama qabla al-imamatu lam tanakidu salatahu, sehingga barang siapa yang bertakbiratul ihram sebelum imam, dia mendahului imam sebelum dalam takbiratul ihram. Imamnya belum takbiratul ihram, dia sudah takbiratul ihram duluan. Lam tanakidu salatahu, maka salatnya itu tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'anna syartuhu ayyatiha biya ba'da imamuhu wa qad fatahu. Sebab diantara syarat daripada salat berjamaah adalah ayyatiha biha, dia itu harus datang melakukan takbiratul ihram tersebut ba'da imamahu, setelah imam melakukan takbiratul ihram, wa qad fatahu, sementara dia telah melanggar hal tersebut, tidak sah salatnya. Wa 'alal mu'min wa 'alal ma'mumin wa 'alal ma'mum, maka bagi setiap makmum an yasri'a fi af'alis salati ba'dal imam, dia diperintahkan untuk melakukan gerakan-gerakan setelah imam melakukan gerakan-gerakan tersebut di dalam salatnya, ya. Jadi diperintahkan bagi setiap makmum untuk melakukan gerakan-gerakan di dalam salat setelah imam melakukan gerakan dari sholat tersebut. Li hadis, hal ini berdasarkan hadis dari Nabi SAW, innama ju'ilal imam liutamma bih, sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti, ya, untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru, apabila imamnya bertakbir, fakabbiru, maka kalian bertakbir. Wa idza raka farka'u, apabila imamnya ruku, maka kalian ruku. Wa idza qala, jika imamnya mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu, apabila imamnya mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka ucapkanlah kalian Rabbana walakal hamdu. Dan ini kita sudah bahas sebelumnya. Imam bangkit sami Allahu liman hamidah, kita makmum tidak usah lagi mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kita langsung Rabbana walakal hamdu sambil mengangkat tangan.
Wa iza sajada fasjudu, apabila imamnya sujud maka kalian hendaknya sujud. Ya, maka ini ikhwan sekalian. Fa inna waqifuhu fiha au fi salami karihu limukhalafati lisunnati. Apabila waqafahu fiha au fi salami, apabila dia mendahului imam, membersamai imam, sama-sama takbiratul ihram bersama imam, atau dia sama-sama salam bersama imam, ini namanya musawiyatul imam, membersamai imam. Sama-sama betul gerakannya. Begitu imam takbir dia juga takbir, begitu imam salam dia juga salam. Maka ini dimakruhkan. Karihu, dimakruhkan. Limukhalafati sunnah, karena ini menyelisih sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam tufsidu salatahu, meskipun salatnya tidak rusak, tidak batal, tetap salatnya sah, tapi itu dibenci. Di antara perkara-perkara yang dibenci, dimakruhkan di dalam salat itu adalah membersamai imam, musawiyatul imam. Li'annahu ijtama'a ma'ahu fi ruknin, sebab dia ijtama'a ma'ahu fi ruknin, dia membersamai imam dalam masalah rukun di dalam salat. Takbiratul ihram itu rukun di dalam salat. Salam pertama itu adalah rukun di dalam salat. Nah, dia bersama dengan imam melakukan hal tersebut, maka itu dimakruhkan. Wa inna sabaqahu muharramun, tapi kalau dia wa inna sabaqahu hurima, tapi kalau dia mendahului imam maka hurima, itu diharamkan, tidak diperbolehkan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini ikhwan sekalian berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasbikuni birruku'i wala bisujudi wala bilqiyami. Kata Nabi, la tasbikuni, janganlah kalian mendahului aku, birruku'i dengan ruku kalian, wala bisujudi dengan sujud kalian, wala bilqiyami, jangan pula kalian mendahului aku dengan berdiri kalian. Wan nahya yaqdi tahrim, maka dari hadis di atas wan nahyu, maka larangan itu yaqdi at-tahrim, itu menunjukkan bahwa haramnya sesuatu. Jadi kalau Nabi melarang sesuatu maka menunjukkan bahwa perkara tersebut adalah perkara yang diharamkan di dalam agama ini. Wa Nabi Hurairah marfu'an, dan dari Abu Hurairah secara marfu'an, amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla imamin ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himarin. Amma yakhsha alladhi, apakah tidak takut salah seorang di antara kalian, yarfa'u ra'sahu, ketika dia mengangkat kepalanya qabla imam, padahal imamnya dia belum mengangkat kepalanya, sebelum imam mengangkat kepalanya, ayyuhawwilallahu, apakah dia tidak takut Allah akan merubah kepalanya itu menjadi ra'sa himarin, ra'sahu ra'sa himarin, Allah rubah kepalanya ra'sa himarin, menjadi kepala keledai. Apakah tidak takut? Ini ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis yang lain, Allah akan rubah kepala orang tersebut di akhirat kelak dengan kepala anjing, dengan kepala babi, dan seterusnya. Tapi di sini disebutkan ayyuhawwilallah, Allah akan rubah kepalanya pada hari kiamat nanti ra'sahu ra'sa himarin, kepalanya dengan kepala keledai. Namun ikhwan sekalian, ada sebagian ulama mengatakan ini bukan cuma hanya berlaku di akhirat kelak, bahkan kemungkinan kalau seorang terus-menerus mendahului imamnya dalam sholat berjamaah, dan dia tahu itu bahwa itu adalah hukumnya haram, ingat, dia tahu itu hukumnya haram, maka boleh jadi Allah akan rubah kepala orang tersebut dengan kepala babi atau kepala keledai. Namun kalau dia tidak tahu, tentunya berbeda ya, karena tidak ada dosa bagi orang yang tahu setelah sampai dia diberitahu dan dia masih melakukan hal tersebut, maka ini tentu adalah perkara yang diharamkan, bahkan bisa membatalkan salat orang tersebut. Kita cukupkan sampai di sini ikhwan sekalian kajian kita dari kitab Al-Fiqh Muyassar. Insyaallah kita akan lanjut sudah pada nanti pada pertemuan yang terakhir ya, yaitu hukum-hukum lain yang berkaitan dengan seputar imam di dalam salat berjamaah. Dan di sini ada 4 poin, dan insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dan langsung selesai pembahasan masalah imam, dan selanjutnya kita akan masuk pada salatnya orang-orang yang memiliki uzur. Cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.